Hai, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Para seekers yang sudah join membership, yang lebih dulu menonton video ini sebelum saya post ke publik. Untuk teman-teman yang menonton video ini setelah saya post ke publik. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Semoga teman-teman semua dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan energi positif. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik seperti para membership yang sudah join, silakan lihat link di deskripsi video ya. Ikuti petunjuknya dan dipilih level yang kamu butuhkan. Di sini saya akan baca energi unconditional love atau cinta tidak bersyarat dari Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini. Karena ini saya buat energinya kapan saja dan siapa saja yang merasa ada elemen Pisces di dalam dirinya. Oke. Oke, di sini ada 3 kartu ya. Ini Pisces dengan prinsip I believe. Dan kemudian elemen air dengan situasi sensing. Dan kemudian Lord dari Pisces adalah Neptunus dengan kode sacrifice ya. Jadi di sini teman-teman udah bisa merasakan bahwa jika kamu berzodiak Pisces, maka di sini kamu memiliki kepercayaan atau keyakinan yang sangat dalam terhadap diri kamu sendiri atau terhadap situasi hal-hal yang kamu anggap itu masih bisa kamu genggam atau masih bisa kamu kendalikan. Ada kepercayaan spiritual karena Pisces adalah zodiak yang paling spiritual dari 12 zodiak ya. Lordnya adalah Neptunus ya, sacrifice. Ini terkait dengan pengorbanan ya. Dan elemennya juga air, cleansing, detox ya, dan sensing, sensitif ya. Okay. Seperti sifat air dan juga Neptunus ya. Maka di sini Pisces sering sekali mengorbankan dirinya dalam hubungan cintanya. Namun di sini Pisces sangat pintar memainkan peran sebagai korban. Jadi ada 2 situasi yang sering Pisces alami, yaitu berada dalam situasi yang ngerasa memang dia harus berkorban dalam situasinya, atau di sini dia merasa menjadi korban. Okay. Unconditional love, Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Sexuality, punya daya tarik sexuality yang cukup tinggi untuk Pisces ya. Jadi kalau Pisces laki-laki, dia sangat menyukai perempuan-perempuan yang memunculkan aura sensual. Nah, kalau perempuan Pisces, maka di sini dia cenderung terlihat sensual, memiliki aura sensualitas ya. Pride ya. Oke, satu kartu lagi. Sadness. Di sini ada kebanggaan diri terhadap kesedihannya. Ini yang menjadikan Pisces selalu merasa menikmati situasinya yang menjadi korban dalam hubungan percintaannya. Rela berkorban itu adalah sifat dari Pisces. Dan Neptunus adalah planet yang memiliki energi magic ya, spiritual, hal-hal yang terkait dengan supranatural, mistik. Jadi Pisces pastinya mempercayai hal-hal yang terkait dengan spiritual, supranatural, mistik ya. Nggak perlu dipaksakan
Pisces akan tertarik ke arah sana. Ada kecenderungan juga Pisces di sini memiliki indera keenam, atau ya semua manusia memiliki indera keenam, tetapi Pisces di sini pengaktifan indera keenamnya itu lebih cepat. Dan apa yang difikirkan oleh Pisces itu kemungkinan akan kejadian. Kenapa? Karena Pisces itu memikirkan bukan dengan pikiran-pikiran logika ya. Dia seperti mendapatkan intuisi atau inspirasi batin ya. Sehingga kalau dia ngerasa sesuatu akan terjadi, itu kemungkinan akan terjadi. Pisces unconditional love. Dua kartu di sini Age of Swords ya. Sering terbelenggu, sering merasa terjebak dengan kesedihan-kesedihannya, dengan penderitaannya. Dan di sini ada Wheel of Fortune di kartu kedua. Sulit untuk menerima perubahan juga, sering menolak perubahan-perubahan baru ya. Sering terpana dengan perubahan dan apalagi modernisasi ya. Itu Pisces sering sulit untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Kemungkinan di sini ada The Magician. Nah, ini dia energi spiritual ya. Oke, jadi kalau Pisces mencintai, Pisces ini sering terjebak dalam perasaannya sendiri. Ngerasa percaya diri bahwa dia dicintai, dia disayangi ya. Ngerasa batinnya yang berbicara terhadap orang yang dia cintai atau orang yang dia sayangi. Padahal Pisces ini sering dipengaruhi oleh pikirannya sendiri, yaitu sexuality. Ini adalah energi negatif dari Pisces. Karena sexuality ini adalah energi dari devil ya, emosional. Dan ini yang sering sulit untuk Pisces bedakan. Apakah Pisces membutuhkan seseorang itu karena seksual, gairah, atau karena memang batin. Nah, secara untuk teman-teman yang sudah dewasa, seks itu memang dibutuhkan dari batin, bukan dari kebutuhan secara eksternal. Oke, jadi di sini Pisces sering sulit untuk membedakannya. Apakah dia membutuhkan pasangannya karena memang kebutuhan batinnya terhadap seks itu, atau memang kebutuhan batinnya terhadap keberadaan pasangannya. Six of Wands sering membangga-banggakan dirinya di hadapan pasangannya, dan ini sering muncul kompetisi dengan pasangannya. Karena ketika Pisces di sini merasa bangga terhadap karirnya, pencapaiannya, bukan dengan maksud membanggakan diri ya, tapi dia ngerasa pasangannya itu menerima apapun yang dia ceritakan tentang dirinya. Tetapi belum tentu ya, apalagi kalau dia berpasangan dengan zodiak elemen api ya, api dan air ya, pasti sulit untuk memahami apa yang Pisces sampaikan. Nah, kemudian di sini ada The Hierophant. Nah, suka ya, atau terkadang sering terjerat dalam hubungan yang sekedar perjanjian atau komitmen yang gak jelas. Okay. Jadi mudah percaya dengan komitmen atau janji seseorang. Kemudian Nine of Wands sering menutup diri. Okay. Kalau marah, kalau di sini Pisces itu memiliki emosional yang gak terlampiaskan, dalam hubungan cinta dia akan tutup komunikasi, dia akan blokir orang itu atau menutup apa istilahnya ya, gak pakai nomornya supaya gak bisa dihubungi ya. Dia sering membentengi dirinya dengan itu. Ketika dia sudah damai hatinya, baru dia nanti akan buka blokir kembali. Okay. Nine of Wands merasa sering takut ya, sering cemas terhadap dirinya sendiri, merasa tidak berani keluar dari zona aman juga. Karena ketika Pisces di sini berada dalam pernikahan atau dalam komitmen, dia takut bahwa ketika nanti dia putus atau berpisah dari pernikahan ataupun komitmen itu, dia tidak bisa menemukan kebahagiaan yang lain, atau dia akan kehilangan banyak hal-hal yang sudah dia capai ya.
Di sini The Wheel of Fortune terlihat hidup Pisces itu sering berubah-ubah, sering ada sesuatu hal yang sifatnya itu dadakan, ya, perubahan itu sering terjadi. Jadi kalau sebagian manusia ada yang berkarir itu ya 10 tahun, 15 tahun karirnya mentok di sana. Pisces enggak. Pisces itu 5 tahun dia berkarir apa, dia seperti memiliki inspirasi yang baru untuk menambah pengetahuannya atau banting setir atau bagaimana ya. Jadi ada sikap Pisces yang membingungkan pasangannya juga. Tapi kalau kamu sudah paham bagi yang berpasangan sama Pisces, pastinya kamu sudah tidak kebingungan lagi ya. Oke. Banyak banget. Unconditional love, Pisces, Sun, and Rising. Okay. Six of Pentacles, banyak memberi, baik banget kalau udah jatuh cinta di sini, dia akan memberi. Apakah itu materi, apa yang dia mampu untuk kasih, dia akan kasih di sini. Oke. Okay. Dan Two of Pentacles, tetapi dia seseorang yang perhitungan. Apa yang dia berikan, itu dia catat di dalam pikirannya. Udah kasih ini, udah kasih itu. Okay. Ketika bertengkar, dia akan ungkit itu semua. Kenapa? Karena dia di sini ngerasa berkorban, bukan merasa memang wajar untuk dia berikan atau tulus ya. Kalau saya katakan sih antara ketulusan yang sebenar-benarnya itu pasti ada perspektif yang berbeda ya. Jadi ketulusan itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, itu dua hal seperti mata koin. Ya. Satu koin yang dua sisi matanya berbeda ya, gambarnya berbeda. Nah jadi antara keikhlasan dan ketulusan itu seperti itu. Nah di sini Pisces sebenarnya dia tulus, tetapi mungkin dia tidak ikhlas kalau pasangannya ini mengkhianatinya atau tidak mengingat apa yang dia berikan, tidak mengingat pengorbanannya. Okay? Di sini sering bimbang dan juga Nine of Pentacles. Dia akan memberikan pasangannya itu finansial, perlindungan, tanggung jawab juga, hal-hal yang masih bisa dia berikan dia akan berikan di sini. Pokoknya bahagia kalau kamu di sini ada yang terhubung dengan Pisces ya. Four of Wands. Kecenderungan di sini Pisces ingin hubungan yang berbahagia, ingin hubungan yang fun. Dia tidak ingin hubungan yang penuh pertengkaran, hubungan yang rumit dia nggak suka ya. Dia mencari hubungan yang memang benar-benar mendamaikan. Jadi kalau kamu katakan ya semua juga suka kak hubungan seperti itu, ada yang sebagian manusia itu sukanya berhubungan dengan pertengkaran. Ya udah bertengkar sering mungkin, tapi katanya sayang kan. Beda ya, jadi Pisces ini nggak seperti itu. Kalau udah sering bertengkar, maka artinya dia udah nggak sayang. Maka artinya dia udah nggak mau lagi di dalam hubungan itu. Okay. Jadi dia di sini inginkan perdamaian, ingin hubungan yang baik-baik aja. Sering komunikasi, sering memberi kabar ya. King of Swords. Jadi Pisces ini seseorang yang sering mengambil tindakan duluan. Jadi kalau dia udah suka, dia akan dekati atau ada cara-cara di sini yang akan dia lakukan ya. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, saya lihat seperti itu. Dia akan action, menunjukkan rasa sukanya, menunjukkan perhatiannya dan kasih sayangnya. Dan Two of Wands, seringnya stagnan dalam satu hubungan sampai benar-benar pasti bahwa orang itu nggak suka. Ya, jadi kalau di sini Pisces mendekati seseorang, dia akan berusaha terus sampai orang itu mengatakan, saya nggak suka sama kamu, tinggalin saya, jauhi saya. Tapi kalau seseorang itu masih berkata, kita temenan aja, Pisces akan masih merasa memiliki peluang. Ya, jadi kalau sama Pisces ini, kalau nggak ada hubungan percintaan, lebih baik bubaran. Jangan ada sapa atau berteman juga nggak mungkin itu bagi Pisces ya, karena bagi Pisces itu kalau ingin menjalin hubungan dengan dia maka hubungannya sangat dalam ya, sekali dekat ya dekat sekalian dan sangat dalam hubungannya dan terkait dengan seks juga ya. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk bacaan kali ini. Banyak hal yang bisa saya ungkapkan tentang Pisces, tapi nanti ya saya bagi-bagi beberapa video di tema yang berbeda. Ini tentang unconditional love dari Pisces, jadi
Sekali lagi saya katakan, jika kamu memiliki dendam pribadi atau masalah pribadi dengan Pisces, maka kamu harus mengetahui bahwa Pisces juga adalah zodiak kamu. Jadi jangan ngejudge Pisces ataupun zodiak lainnya, karena setiap manusia itu memiliki 12 zodiak di dalam dirinya. Kalau kamu di sini ngejudge satu zodiak karena memiliki dendam atau masalah pribadi, artinya kamu pikirannya belum berkembang. Sering-sering nonton video-video di channel ini agar kamu lebih paham tentang situasi kamu. Buka diri menerima kenyataan, jangan denial atau menyangkal hal-hal, apalagi pengetahuan-pengetahuan, agar kamu bisa paham situasi kamu dan kondisi kamu, serta mencari pemecahan masalah-masalah di dalam kehidupan kamu dengan mandiri. Oke? Jangan lupa di like, comment, share video-video di channel ini dan video ini ya. Nantikan video selanjutnya. Kalau teman-teman ingin personal reading berbayar, silakan lihat pada deskripsi, ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram. Jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe ya. Like dan share. Salam, bye.